Komisi 3 DPR RI mencecar PPATK terkait dengan laporan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Anggota Komisi 3 menganggap pernyataan transaksi janggal ratusan triliun rupiah yang hingga kini masih abu-abu telah membuat sentimen negatif terhadap pemerintah. PPATK menghadiri undangan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dalam rapat, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan laporan analisisnya mengenai dana Rp349 triliun di Kementerian Keuangan adalah tindak pidana pencucian uang. Awalnya, anggota Komisi 3 Desmond Mahesa meminta Ivan menjelaskan secara tegas soal transaksi 300 triliunan rupiah yang menjadi sorotan publik. Menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Ya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit. Ya. Mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu berkaitan dengan ini, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. Jadi saya tidak saudara punya informasi. Saudara tadi menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Maka Pak Beni, saya tanya. Sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Ya, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini. Ntar dulu. Ketua, kemarin PPATK aja buka data di publik, nggak ada tutup. Saya dengar dulu teman-teman. Ini rapatnya ditutup, gimana ceritanya Ketua? Ya, awal terbuka tetap Ketua. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK menggelar pertemuan terkait transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud memastikan transaksi itu akan ditindaklanjuti karena diduga ada indikasi pencucian uang. Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan diduga pencucian uang di Kementerian Keuangan bukan sebesar Rp300 triliun, namun mencapai Rp349 triliun. Menurutnya, transaksi mencurigakan tersebut bukan laporan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang. Meski begitu, ia meminta masyarakat tidak berasumsi bahwa Kementerian Keuangan terlibat korupsi terkait transaksi janggal senilai lebih dari Rp300 triliun. Dan Menkeu memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap temuan mencurigakan yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu 349T. Mencurigakan. Kami sangat menghargai data dari PPATK dan pada kenyataannya justru PPATK, Pajak dan Bea Cukai bekerja sama secara bersama, kita namanya jaga dara, tripartit di antara ketiga institusi itu untuk saling bertukar informasi dan data di dalam rangka untuk memerangi dan memberantas tidak hanya korupsi tapi juga tindak pidana pencucian uang. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko bahwa dalam kondisi itu di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah dilakukan 17 kasus tindak pidana pencucian uang yang tadi menghasilkan 7,88 triliun rupiah penerimaan negara. Dan untuk membahas rapat antara Komisi 3 DPR dengan PPATK
yang berlangsung hari ini. Saya akan bertanya langsung ke anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, ada Bang Habibur Rahman yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Habibur Rahman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Bang. Tadi cukup panjang rapat antara Komisi 3 dengan PPATK, ada banyak interupsi di sana, tapi kemudian tampaknya ini masih akan dilanjutkan. Apakah artinya di rapat ini DPR juga belum bisa menyimpulkan soal transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah ini? Ya, kalau kemarin yang janggal hanya transaksinya, yang sekarang ini janggal adalah pernyataan pejabat-pejabat kita, ya. Kenapa janggal ya? Ini sejak awal tanggal 8 Maret Pak Mahfud mengatakan nih, jelas ya pernyataannya, saya sudah dapat laporan pagi tadi, terbaru, malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Lalu ada kalimat lagi dari Pak Mahfud, kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T. Apa yang kita bisa tafsirkan dengan penalaran yang wajar dari pernyataan Pak Mahfud? Itu ya, kejanggalan itu terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu penalaran yang wajar. Kok tiba-tiba ada narasi berubah bahwa disampaikan oleh PPATK Kementerian Keuangan terkait tupoksi Kementerian Keuangan, CQ Pajak dan Bea Cukai dalam mengusut TPPU. Ini kan nalarnya nggak nyambung. Tetapi karena tadi tidak hadir Pak Mahfud, maka tadi diputuskan untuk mengadakan rapat khusus berikutnya, ya, mengundang Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU, kemudian Pak Ivan ya selaku sekretaris dan Ibu Sri Mulyani selaku anggota. Ini rapat berikutnya ada 3 pihak itu supaya ketemu, karena Pak Ivan tidak bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, walaupun pada tanggal 8 Maret kemarin itu Pak Ivan juga mengamini pernyataan Pak Mahfud. Nah, tiba-tiba arahnya berubah seperti ini, ya, kita kan bingung gitu loh. Ya. Makanya itu tadi ketimbul, ya kita gaduh juga di Komisi 3. Gitu. Kok ujung-ujungnya jadi seperti ini? Gitu. Baik, Bang. Jadi Anda atau mungkin rekan-rekan di Komisi 3 melihat ada saling lempar ini antara Ketua PPATK dengan Pak Mahfud MD atau bagaimana? Bukan hanya saling lempar ya, memang nggak jelas semua akhirnya. Di awal begitu semangat dikatakan kejanggalan ya, pergerakan dana mencurigakan di lingkungan ya Kementerian Keuangan. Lalu ada lagi kata-kata dikaitkan lagi dibandingkan dengan 69 orang pegawai Kemenku yang berharta tak wajar. Ada juga 300 triliun selain itu. Itu kan disandingkan, berarti kan apple to apple. Hal yang sama, berarti kan harta tak wajar terkait pegawai juga. Tiba-tiba narasinya berubah. Bahwa ini disampaikan Kementerian Keuangan terkait dengan tupoksinya di pasal 74 Undang-Undang TPPU. Kami DPR nggak usah diajarin soal pasal 74 Undang-Undang TPPU, karena itu kami yang buat, dan ketika diuji materi kami juga hadir. Kami sangat paham gitu kan. Nah, makanya ini kita konfirmasi, tapi tadi nggak bisa. Pak Ivan nggak bisa menjawab secara jelas, karena ya memang beliau nggak bisa mewakili Pak Mahfud. Oke, artinya tadi Anda katakan Komisi 3 akan panggil Pak Mahfud MD. Persisnya nanti apa yang mau diklarifikasi, apa yang mau ditanyakan ke Pak Mahfud berkaitan dengan pernyataannya atau apa? Ya, kita akan runtut sejak awal. Pernyataannya sejak awal terang dan jelas. Itu transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian ya Keuangan, ya CQ Bea Cukai. Nah, kenapa bisa berubah gitu loh? Kok tiba-tiba yang dinarasikan, wah ini enggak, ini hanya dikasimpulkan ke Kementerian Keuangan karena tupoksinya adalah mengusut TPPU tersebut. Nah, ini yang kita pengen clear gitu loh, supaya masyarakat juga nggak berasumsi gitu. Oke, Bang, tapi tadi juga Kepala PPATK sudah menyampaikan bahwa memang ini kaitannya atau disimpulkan bahwa memang ada dugaan TPPU dari dugaan transaksi janggal ini. Apakah ini juga yang dilihat oleh Anda atau Komisi 3 bahwa ini mengarah ke TPPU atau bagaimana sebetulnya? Ya, makanya harus jelas semua. Yang namanya TPPU itu kan bisa diusut, tetapi tindak pidana pokoknya juga harus diusut dong. Jangan hanya TPPU-nya juga. TPPU itu kan hasil kejahatan, gitu kan? Disamarkan hasil kejahatan.
kejahatannya sendiri masa nggak diusut gitu loh. Nah itu yang kita dorong gitu. Yang utamanya ini kan tindak pidana ikutan. Apa namanya TPPU ini tindak pidana pokoknya apa gitu. Kalau bukan korupsi apa? Penyelundupan kah apa? Atau seperti apa? Kalau melibatkan ASN kan pasti ada unsur ASN, pasti ada tipikornya. Tiba-tiba dengan gamblang dikatakan ini bukan korupsi. Iya. Lah gampang sekali angka sebesar itu ngomong mudah ya kan. Oh ini bukan korupsi, nggak ada unsur korupsi. Lah gimana kita coba? Oke, ini bukan korupsi tapi mengarah ke TPPU. Tapi tindak pokok pidananya yang tadi yang Anda katakan ya, ini yang harus juga Ya, ditelusuri. tindak pidana pokoknya apa? Nah, kalau tindak pidana pokok terjadi di lingkungan kementerian, berarti kan itu ada ASN. Kalau ASN-nya pasti korupsi gitu loh. Oke, apakah Anda meyakini bahwa ini pidana pokoknya adalah korupsi berarti Bang Habibur Rahman? Bukan. Gini loh, logikanya gini. Kalau ada TPPU terjadi di lingkungan kementerian, itu kan institusi negara, ya kan? Ya, berarti kan pelakunya siapa gitu loh? Kok bisa melakukan TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan gitu kan? Nah kalau pelakunya ASN makanya kan disebut namanya korupsi gitu loh. Kalau pegawai negeri ASN yang melakukan tindak pidana terkait keuangan pasti menimbulkan kerugian keuangan negara kan pasti korupsi. Kurang lebih kan begitu arahnya. Ya. Bang, tadi kita melihat ada banyak hujan interupsi dari rekan-rekan Anda di Komisi 3 DPR. Bahkan juga ini rapatnya pun berlangsung cukup lama. Bagaimana sebenarnya suasana di Komisi 3 terkait dengan hal ini? Apakah memang ada begitu banyak pertanyaan, ada banyak kebingungan dan tidak cukup puas dengan pemaparan disampaikan oleh Kepala PPATK? Ya itu dia, karena yang janggal bukan hanya transaksi, tapi pernyataan 3 pejabat itu, baik Pak Mahfud, ya kemudian Pak Ipa dan Ibu Sri Mulyani, itu yang kita bingung di 8 Maret ngomong apa, kemudian sekarang ngomongnya seperti apa, bisa berubah sedemikian drastis. Kami anggota DPR tentu punya beban. Kami ditanya oleh konstituen kami, ini masalahnya seperti apa. Nah itu yang kita tadi sebenarnya pengen clear. Kalau tadi clear nggak berlanjut ya, rapat ini sampai memanggil Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani, ternyata tadi tidak clear. Karena itu ya tadi teman-teman menginterupsi ya karena semangat ingin membuat masalah ini clear. Oke, kalau ini tidak kemudian menjadi clear di publik karena sudah dilontarkan ke masyarakat, apa yang Anda khawatirkan, Bang? Justru itu harus clear dong. Kan masyarakat bertanya-tanya, 300 triliun. Ini orang kepala desa ya, dugaan korupsi 50 miliar aja bisa masuk penjara, 50 juta rupiah aja bisa masuk penjara. Ini 300 triliun. Di mana rasa keadilan gitu kan? Ini kan pasti sekarang aja udah banyak ya masyarakat ada meme, ayo tolak bayar pajak dan lain sebagainya. Nah ini kan bahaya kalau kita biarkan. Kita pengen penjelasan yang logis, yang masuk akal, yang detail, yang lengkap seperti apa. Oke. Ya, kita bisa dapat poinnya Bang Habibur Rahman. Terakhir Bang Habibur Rahman sebagai Komisi 3 yang juga membidangi soal hukum ya. Ini kan nanti ujung-ujungnya juga bagaimana penegak hukum bisa mengambil tindakan dari dugaan ini. Anda melihat sebetulnya bagaimana setiap penegak hukum kita dalam hal menindaklanjuti soal dugaan temuan ini, harta kekayaan pejabat dan lain sebagainya? Ya kita pikir tegas saja ya. Dimulai dari kasus ini. 300 triliun itu bukan angka yang kecil. Kita pengen, tadi kita minta ya, salinannya. Karena sebagai DPR, kami berhak secara konstitusional mendapatkan salinan laporan tersebut. Kita pengen tahu secara detail mana sih yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Kita akan kawal terus ini. Oke. Bang, bocorannya kapan kemudian nanti pemanggilan akan dilakukan terhadap Pak Mahfud MD dan juga Bu Sri Mulyani? Tentatif ya, antara tanggal 26 sampai dengan tanggal 6 nanti diinfokan. Oke. Besok kita infokan. Baik, kita akan tunggu Bang Habibur Rahman karena banyak sekali yang harus dijawab dari tanda tanya transaksi janggal 349 triliun rupiah ini. Terima kasih banyak untuk waktu Anda, Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati membahas Pilpres 2024. Benarkah Jokowi Megawati sudah sepakat soal siapa yang akan diusung di 2024? Tetaplah bersama kami.